Boleh anak-anak untuk berdiri sebentar. Silakan yang belakangnya Lima bikin dulu pelajaran supaya kita tidak satu supaya tidak saya. Dari saya, kalau ibu bilang pagi, kamu kalau ibu bilang siang, kamu kalau malam itu adalah 3 kali. Kalau misalnya pagi, siang, malam, pagi siang. Bisa kan? Dan kalau tanya tadi kalau kali. Oke, baik anak-anak silakan silakan lihat ke depan. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan tentang besaran dan ukuran. Nah, yang Ibu akan sampaikan adalah di tujuan pembelajaran. Pembelajaran saya. Nah, di sini yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi konsep besaran dan satuan serta pengaturan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik mampu membandingkan jenis besaran pokok dan besaran turunan dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik menerapkan aturan besaran dan pengukuran yang terdiri atas satuan dasar yaitu SI, akurasi dan ketidakpastian pengukuran pembulatan dan angka penting dengan tepat. Nah, yang pertama itu adalah sumber-sumber ketidakpastian dalam pengukuran. Pernah melakukan pengukuran? Nah, kemudian yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong di sini itu adalah alat ukur. Kemudian ada skala utamanya, ada skala noniusnya. Nah, kemudian yang ketiga satuan di sini dalam pengukuran ada satuan baja dan ada satuan tidak mampu. Nah, kemudian yang keempat di sini ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kalau di sini adalah besaran turunan dan satuannya. Kemudian satuan besaran turunan. Misalnya satuannya dalam meter persegi, lapangnya M pangkat 2. Nah, kemudian sumber ketidakpastian dalam pengukuran. Yang pertama ketidakpastian sistematik, yaitu ketidakpastian alat yang pertamanya yang berupa kesalahan nolnya, kemudian waktu respon yang tidak tepat, kondisi yang tidak sesuai. Nah, itu kesalahan yang terjadi ketidakpastian sistematik. Sumber ketidakpastian dalam pengukuran. Kemudian ketelitian dan akurasi. Ketelitian dan akurasi itu ketelitian kita di dalam melaksanakan cobaan atau praktikum. Harus kita hati-hati dalam kasusnya. Nah, kemudian alat ukur pandang dan ketelitiannya. Ada mikrometer sekrum, ada skala utamanya, ada skala
Pernah lihat? Pernah lihat? Menggunakan? Pernah menggunakan? Pernah. Baik. Nah, awalan satuan internasional. Nah, ini juga berpengaruh di dalam kita melakukan praktikum. Kemudian besaran pokok dan satuan. Nah, ini yang perlu kita bahas. Saya sampaikan sedikit materi kepada anak semuanya. Nah, di sini kita sesuai dengan judulnya itu adalah besaran dan pengukuran. Nah, di sini tahu kamu yang dikatakan besaran? Pernah mendengar kata apa itu besaran? Pernah. Pernahkah kamu mau sesuatu? Pernah. Apa itu besaran? Suaranya apa itu besaran? Besaran adalah besaran yang umurnya Siapa? Ayo yang belakang. Belakang. Apa nak besaran? adalah besaran yang sifatnya lebih dulu atau besaran yang punya definisi sendiri berdasarkan hasil penelitian konferensi internasional penilaian berat dan aturan. Kalau besaran adalah besaran yang ditetapkan satuannya dalam tanda internasional atau kemudian besaran itu apa? Besaran itu adalah yang mempunyai nilai dan angka. Itu adalah kemudian besaran pokok itu dibagi menjadi besaran pokok. Ada yang bisa menyebutkan? Besaran pokok. Iya. Oke. Nah, jadi kamu sudah mengetahui ada 7 besaran. Kemudian besaran pokok itulah yang sudah ditetapkan satuannya di dalam standar internasional. Di sana yang dia kan kelas satuannya. Ya. Kita gunakan adalah bukan senti. Kalau dia dalam senti dan di dalam mili, kita harus mengubahnya. Dia dalam karena satuannya sudah distandarkan. Kemudian besaran turunan. Yo, besaran turunan apa? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Gimana? Nah, jadi itu adalah besaran. Apa contoh besaran mana? Volume atau luas. Kemudian ada tekanan. Itu adalah besaran. Bagaimana mencari besarannya? Itu menentukan apa untuk menilainya. Pertama, kita jelaskan dulu umurnya. Ya, luas umurnya, panjang, sedang, kali tinggi. Kemudian mana lagi setelah kita tahu ya kita cari satuan itu panjang tinggi, berarti meter kali tahu yang ketiga kita masukkan maka kalian panjang sebuah meja pernah apa yang kalian lakukan? Ada yang mencari? Nah, tahu lendernya? Lender apa yang kalian lakukan?
Healthy boleh. Nanti dirubah apa yang kalian lagi dalam kehidupan tulis? Nah, yang ketiga, kenapa kalian menggunakan kata-kata? Bagaimana? Belum ya? Baik. Ibu akan membagikan kamu ya dari permasalahan sekarang ini sambil absen saya berikan kamu dengan siap ya. Jadi kalau saya bagikan kelompok, silakan bertanya kemudian ada tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dita Mansal dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan tentang nama alat ukur. Nama alat ukur neraca harus penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimanfaatkan untuk kebutuhan laboratorium. Neraca yang satu ini juga dipakai oleh farmasi guna menimbang atau mengukur berat obat-obatan. B. Meteran tinta. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, mengukur jarak atau panjang meteran bak berguna untuk mengukur sudut siku-siku dan juga dapat dipakai untuk membuat lingkaran. C. Stopwatch. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, alat yang digunakan untuk mengukur waktu lari, mengukur waktu renang, menghitung lama, memasak, dan sebagainya. Tekanan darah. J. Gelas ukur. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, mengukur volume cairan. Baiklah, saya sudah membacakan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kamu sudah mendengar hasil persentase dari kelompok 1. Kelompok 1 itu sudah semua dijawab. Ada satu yang tidak terjawab ya? 1 atau 2? 1. Gambar apa itu? Coba buka gambar apa? Yang lainnya boleh silakan tanggapi. Yang F. Nah, silakan lihat. Apakah kelompok 1 ini sesuai dengan kelompok yang lain kegunaannya atau ada yang tidak sama? Silakan kamu tanggapi. Kemudian yang kedua,
kelompok 1 ini yang F-nya ya, yang F-nya belum terisi, belum tahu jawabannya. Kalau ada kelompok lain yang tahu jawabannya, silakan kasih masukan untuk kelompok 1. Ada yang ingin komentar? Ada yang ingin memberi masukan? Silakan. Oke, kelompok 3. Nah, dengarkan kelompok 3 mau menjawab untuk soal yang belum tadi, yang belum terjawab oleh kelompok 1. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab gambaran yang ada sini, gambaran yang dilihat namanya penetrometer tester, digunakan di laboratorium pertanian dan peningkatan mutu hasil panen. Apa nama alatnya? Penetrometer tester. Penetrometer tester. Ada yang punya? Oke, kita dibacakan kegunaannya tadi. Digunakan di laboratorium pertanian dan peningkatan mutu hasil panen. Peningkatan mutu hasil panen. Oke, silakan duduk kelompok. Oke, ada yang ingin menambahkan? Oke, kita minta kelompok. Nah, kelompok 3 ada yang tampil. Silakan kelompok 3. Suaranya yang kencang. Iya, bacakan tadi semuanya yang kamu dapatkan. Nama alat ukur. A. Ukur masa dan setengah tepat. B. Jarak atau suaranya diperkencang lagi. C. Stopwatch, mengukur waktu lari, mengukur waktu berenang, menghitung lama masak dan lain sebagainya. Termometer, mengukur suhu tubuh manusia untuk mengetahui seseorang dalam kondisi demam atau tidak. Voltmeter, mengukur besarnya tekanan listrik. Dan F. Penetrometer tester, digunakan di laboratorium pertanian dan peningkatan mutu hasil panen. G. Jangka sorong, untuk mengukur panjang, ketebalan dan diameter suatu benda. H. Speedometer, untuk mengukur kecepatan kendaraan. I. Tensimeter, mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik. J. Gelas ukur, mengukur volume cairan. K. Mikrometerskop, untuk mengukur ketebalan atau diameter sebuah benda. L. Manometer, mengukur tekanan fluida dalam sistem tertutup. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 tadi kan ada satu yang belum terjawab. Jadi diberi masukan oleh kelompok 3. Sudah terjawab. Nah, gimana kelompok yang lain? Apakah sudah sama dengan hasil presentasi dengan kelompok 1 dan 3 tadi? Sudah sama? Ada yang sama? Ada? Sama ya? Sama ya? Oke, sama. Nah, jadi di sini baiklah untuk penampilan presentasinya kita cukupkan 2 saja. 2 kerjakan tadi. Apa yang dapat kamu simpulkan untuk dijadikan pedoman? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Aditya. Silakan. Apa yang didapatkan yang kamu simpulkan dari yang tadi? Ayo, Aditya. Silakan. Apa yang dapat disimpulkan? Nah, yang lainnya boleh juga. Apa yang dapat kamu simpulkan dari identifikasi alat ukur tadi? Ya kan, kegunaannya, kemudian besarannya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apa yang kamu dapatkan dari hasil kesimpulan tadi? Ada yang bisa? Aditya? Bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? 1 aja nggak apa-apa. Apa yang kamu dapatkan dari belajar kita? Ayo.
Ya, silakan. Menambah ilmu. Kemudian ada lagi. Ya, temannya bilang menambah ilmu. Ada lagi? Mengetahui alat-alat ukur dan penggunaannya. Mengenali Alat-alat ukur dan penggunaannya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi mengenali alat-alat ukur dan kegunaannya. Kemudian kata temannya tadi apa? Yo, kata temannya tadi apa? Yang satunya menambah ilmu. Ada lagi? Ada? Nah, jadi kesimpulan dari kita mengerjakan aktivitas kelompok tadi, yang pertama dari alat ukur yang kita gunakan, kita bisa mengetahui apa kegunaannya dalam kehidupan, kemudian apa satuan yang kita gunakan, besaran apa dia ini, termasuk besaran pokok atau besaran kebutuhan. Yang tidak tahu namanya pengukur tensi, kemudian termometer, jadi kita sudah tahu, oh ini alatnya, ini bentuknya. Kegunaannya ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu yang dapat kita simpulkan dari hasil kelompok kita ini. Nah, sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya lagi? Pas. Baiklah. Nah, di sini kita sudah selesai untuk kelompoknya. Tetap dalam keadaan kelompok ya, sebelum saya tutup. Nah, kita untuk minggu depan kita persiapannya adalah praktikum untuk pelajaran minggu depan. Itu tentang yang solo, mikrometer seko, dan pista. Nah, itu kita gunakan untuk praktikum minggu depan dari alat ukur yang kita gunakan ini. Nah, itu bisa ya. Jadi untuk minggu depan materi selanjutnya adalah kita praktikum. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, di sini dengan berakhirnya diskusi kita pada siang ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.